DIY menonton. Iya. Gitu kan ya. Nah, kita mau ngomongin tentang musik sekarang, Mas. Jangan-jangan ini hidup saya gitu. Ternyata kok duduk. Kok itu ya ternyata ya? Oh iyalah Mas. Tidak menghibur tapi membuat orang untuk berpikir gitu. Film ini kontemplatif kalau bisa dibilang ngono kuwi ya kan. Iya, Delok iki. kontemplatif itu. Iki sing salah filmnya Pak aku ya. Ngono kan. Kameranya ngubah-ubah ini malah tidak menghibur wisatawan, malah Mumet. malah nggak jadi belanja toh. Iya. Sono budoyonya enggak ke Malioboro tapi PKU. Repot malah. Kayak gitulah. Pariwisata? Iya. Memang Ini memang bagiannya di situ. Tanyain itu. Tanyain yang di tempat lain. Baik, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Rubik Ruang Bicara ya. Seperti yang sudah saya bicarakan juga di awal, kalau ngomongin Rubik, Rubik itu punya banyak sekali kotak-kotak, banyak sekali warna, tapi masih di dalam satu kubus. Nah, kita andaikan misalnya Yogyakarta itu punya banyak sekali warna, punya banyak sekali kotak-kotak kecil, di dalam satu kotak besar kubusnya itu adalah Yogyakarta. Nah, ngomongin musik udah pernah, ngomongin teater udah pernah. Kita ulik sedikit berikutnya ini tentang apa, warna apa berikutnya dalam rubrik yang akan kita ulas. Kita akan ngomongin film. Yogyakarta terkenal sama gudegnya. Yogyakarta terkenal dengan banyak hal yang lainnya juga, tapi nggak bisa dilepaskan juga tentang film. Yogyakarta banyak kaitannya dengan film. Seperti apa nanti kaitannya dan bagaimana, kita akan ajak ngobrol aja sekalian. Ini adalah seorang ketua Jogja Film Commission. Wah, ini adalah ketua pertama ya Mas ya? Dari pertama kali adanya Jogja Film Commission ini adalah pertama kali ketua pertama. Tepuk tangan buat Mas Sulo, Pak Muji. Yeay. Selamat datang Mas Sulo, apa kabar? baik. Sugeng Rawo, selamat datang. Rubik. Apa kabar Mas Sulo? Bagus. baik. Kabar kau bagus. Kabar baris loh. Bagus. Ya. Oh iya, aduh salah ya. Kayak Yon Waton. Bagus itu namanya. Mas, kan aktif di perfilman. Di Jogja Film Commission, terus ada juga klub DIY menonton. Iya. Gitu kan ya. Nah, kita mau ngomongin tentang musik sekarang, Mas. Gak sinkron, sorry. Lelah. Oke. Kita ngomongin tentang film Mas sebenarnya. Tapi sebelumnya kita pengen ulas juga, kita pengen ngerti juga tentang Mas Suluh ini gimana atau bisa berkecimpung di dunia film itu. Kok akhirnya bisa sampai ke sini? Awalnya tuh kayak gimana dan gimana dia memulainya? Kita tanya langsung aja kalau gitu. Mas Suluh, dirimu kenal sama film itu sejak kapan? Ya, saya harus cerita agak panjang ya ini ya. Satu jam. Ya, habis nanti ya. Jadi itu sebenarnya perkenalan dengan film yang beneran saya niat pengen tahu, saya tertarik itu bisa dimulai dari ketika saya itu pindah ke Jogja. Jadi saya aslinya itu kan Semarang, Jawa Tengah gitu. Ya SMA itu kan film-film yang saya tonton ya film-film yang tersedia di bioskop lah. Yang saya datang, saya pengen dapat hiburan di situ. Tapi kemudian tahu Jogja, kok macam-macam ya ini. Maksudnya kegiatannya, seni dan kebudayaannya gitu. Dan kemudian, oh ada yang namanya komunitas film independen gitu. Yang dulu wujudnya itu komunitas-komunitas. Baru tahu waktu di Jogja? Baru tahu waktu di Jogja. Gimana ini? Loh iya, kan nggak gitu Mas. Gimana gitu. Semarang kan ekspor impor Mas ya. Punya pelabuhan, di mana Jogja nggak punya. Nek ono nyebrang ning ndi Mas ya malah repot. Australia kejauhan Mas. Pokoknya 2006 terus saya kuliah di UGM di Ilmu Filsafat. Di situ saya mulai tertarik ikutnya kegiatan seni dan budaya namanya Forum Seni dan Budaya Retorika. Nah, itu di dalam kampus. 2 tahun di situ, kemudian kakak angkatan saya, sekarang lumayan terkenal orangnya, BW Purbanegara. Oh iya, itu filsafat ya? Iya, pembuat film. Iya. Itu kemudian mengajak saya ke komunitasnya yang sudah dia dirikan sejak tahun 2001.
Sejak dia lulus sejak dia lulus waktu itu. SMA. Ya namanya 56 Film. Ya. Nah, di 56 Film lah saya kenal Yosep Angginun gitu, sutradara yang sekarang sedang berkibar juga. Kemudian teman-teman yang menjadi support sistemnya kayak Arya Sweta, Bayu Prihantoro Velmun, dulu ada Muammar Bazargan gitu. Muammar ya. Pokoknya antara itu isinya anak ilmu komunikasi UGM, ilmu filsafat sama ilmu komunikasi juga tapi Atmajaya gitu. Oh, Nah, oke. udahlah dari situ kemudian saya kenal komunitas film yang lain, terus saya kenal film itu nggak cuman produksi, ada juga eksibisi kayak yang saya bikin itu kan Klub DIY Menonton itu kan fokusnya itu kan eksibisi ya, penayangan gitu. Ya, ya. Jadi bagaimana bikin etalase Satu-satu nanti, satu ini ngomongin yang film ketemu penonton gitu. ketemu Wis. dulu. Intinya ngono Mas. Ya, ya. Berarti dari 2008 lah katakanlah saya mulai serius. Wah, film ini menarik nih. Jangan-jangan ini hidup saya gitu. Ternyata kok duduk. Kan itu ya ternyata ya. Oh iyalah Mas. Piye? Kok dilakoni sok 2008 sampai 2022. Tapi waktu itu kenapa Mas yang menjadi ketertarikannya adalah film? Kan kampus, kita ngerti kampus tuh banyak sekali ruang di situ ya. Ngomong ke teater juga ada, ngomongin musik juga ada. Mapala itu juga ada. Ya toh? Ini lebih ke film gitu, kenapa sih Mas? Pertanyaannya apa lah di sini? Enggak. Oh enggak. Itu topiknya mancing ya, Wis. mancing. Ya? Tak kira habis mancing ya. Kenapa film sing dipilih menjadi ketertarikannya? Jadi kan gini, saya tuh tadi kan awalnya di FSB ya, Forum Seni dan Budaya Retorika itu kan semua ya Mas. Teater yo ada di situ, kemudian film juga sempat berkegiatan di situ, kemudian ada sastra, Heeh. terus ada apa ya pokoknya musik juga pernah di situ. Jadi sebagai seni dan budaya itu semua udah gitu. Lah kemudian kan saya jadi tahu tuh iki wis tak jajal sing paling cocok nggo aku ki apa? Yang paling cocok buat saya itu apa gitu. Nah, saya ngelihat film ini menarik karena dia punya daya serap kesenian yang lain gitu. Musik masuk di situ sebagai kekuatan, kemudian pertunjukan ya pengadeganan ya, soal acting, kemudian ya kalau kita ngomongin seni rupa ya tata artistik di dalam sebuah Ada frame juga itu, di film ada itu. di film gitu. Heeh. Ya memang intinya ini adalah media yang mampu menyeimbangkan kekuatan-kekuatan kesenian yang muncul sebelum dia gitu. Kompleks Wah, tapi ini iya. merangkum ya. Iki cocok terus anggap paling ampuh. Oh, pokok ampuh. Ampuh, gambarnya iso obah Mas. Nek foto kurang puas aku. Ora gambarnya ra iso obah. Ngono. Oh, oke. Ya. Jadi intinya itulah, saya cocok, terus saya percaya sama medium itu. Medium itu tuh bisa untuk ya berekspresi, kemudian menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian juga saya bahagia juga dengan lingkungannya, dengan ya sebagian besar relasi pertemanannya lah. Saya dapat teman banyak lah di situ gitu. Intinya ngono. Aku luweh oke. Iki medium yang memberikanku banyak keuntungan waktu itu. Tapi kan itu saya, beda dengan orang lain gitu. Tapi kalau dilihat kan karena tadi orang pertama yang dikenal misalnya kayak Mas BW, Negara, akhirnya ada partnernya Mas Yosep Anggi waktu itu. Bukannya karakter film nggak ngejudge ya, tapi waktu itu juga nonton beberapa filmnya itu karakter filmnya yang film-film apa ya istilahnya Mas ya? Film-film slow motion. Slow motion, sing ngelangut panjang. Tanpa dialog 1 menit frame-nya kayak gitu nggak bergerak dan sebagainya. Itu masih malasan ngono Mas. Jadi sebenarnya itu jadi ini sih kan tahun 2008-an lah atau katakanlah 2000 sampai 2010 gitu kan. Sebenarnya Jogja itu kan masih para pelakunya itu sadar bahwa dia itu ngugemi, nguripi, menghidupkan apa yang dia sukai itu tuh dengan keterbatasan, dengan kesadaran atas keterbatasan gitu loh. Untuk bikin film yang kayak superhero kayak Iron Man gitu, mesti ora tekan gitu. Mesti nggak sampai gitu. Ya. Secara peralatan juga infrastrukturnya belum tersedia. 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu bahkan gitu. Nah, makanya kemudian film-film yang menarik untuk dirujuk itu sebenarnya ya film-film yang sebenarnya dari Asia gitu. Film-film yang kalau misalnya yang udah cukup
mulainya udah duluan gitu, misalnya Mas Garin gitu. Ya itu jadi rujukan karena kayaknya kalau bikin yang kayak gitu malah lebih mampu gitu dengan Iya. sumber daya yang ada. Yang pinter jangan alatnya tapi orangnya itu. Jadi orangnya dipaksa pinter. Orangnya dipaksa pinter terus keluarnya ekspresinya yang kayak gitu. Jadi bukan aksi gitu, bukan jualan aksi yang babet-babet gitu, tapi sensasi mungkin, atau mungkin ekspresi ya, wujud dari ekspresi ya. Iya. Ya akhirnya filmnya tidak menghibur tapi membuat orang untuk berpikir gitu. Filmnya kontemplatif kalau bisa dibilang ngono kuwi ya kan. Iya, Delok iki, kontemplatif itu. iki sing salah filmnya apa aku ya? Ngono kan. Akhirnya gitu. Tapi ya sok-sok di gotak-gathok oke lah, Jogja kan emang alon ngono kae. Nek cepet orang menarik. Tapi berhasil Mas ngono kae lho. Maksudnya itu dicoba terus, maksudnya dilatih dengan pendekatan kayak gitu, ya akhirnya dapat apresiasi di luar ya, di luar negeri gitu. Jadi Iya. gitulah. Oke. Hmm. Nek menurutmu sendiri Mas, perkembangannya dari 2008 itu ya pertama kali ketemu sama film, terutama film di komunitas Yogyakarta sampai sekarang. Menurutmu gimana Mas? Nah, kalau sekarang kan bisa dikatakan proses-proses di situ momen-momen yang bisa dikatakan satu dekade pertama lah. 2000 hitungannya 2000 sampai 2010. Iya. Itu kan sebenarnya menghasilkan seperti itu sakjane antara punya ilmu beneran 50%, ngawurnya 50%. Ya, heeh. Ngawurnya 50%. Kemudian loh kok kemudian ini bisa dibaca sebagai ekspresi yang jujur oleh para pengamat gitu loh, baik di luar, nasional maupun lokal. Karena jebul menawarkan kedekatan ya gitu. Oh ternyata unik juga ya gitu. Nah itu proses-proses awal seperti itu. Jadi spontan, yang hadir adalah spontan. 10 tahun pertama Yogyakarta 10 tahun dari 2000. pertama ya spontan. Mungkin lebih kalau istilah Jawanya lebih tepat tuh malah justru suruntal serundul. Suruntal serundul Waton Slamet ngono gitu. Itu mergone otodidak kah itu atau? Otodidak. Itu ya. Iya, berarti? otodidak. Jadi dia ngelakoni dulu. Udah jadi kan, baru tahu kesalahannya apa. Baru kemudian diperbaiki ke karya selanjutnya. Kan gitu. Tapi lama-lamanya kan ilmunya utuh gitu. Ilmunya utuh, kemudian tahu peluang industri, nggak cuma industri layar lebar ya. Oh ternyata di luar, di Perancis, Itali, Jerman kayak gitu. Oh ada pasar ya ternyata untuk karya yang seperti mau tak bikin ini gitu. Nah itu kemudian jadi tahu, jadi berstrategi, jadi mulai sadar ikut workshop. Maksudnya workshop kan bukan otodidak juga ya. Kalau workshop kan sebenarnya pendidikan informal tapi diajarkan oleh orang-orang yang udah expert kan. Bukan kayak sekolahan ya, kayak kursus kayak gitu ya. Lama-lama utuh. Maksudnya pondasinya untuk bikin film, untuk melihat panorama perfilman yang lebih luas, akhirnya lebih utuh gitu. Nah 2011 ke sini itu sebenarnya kesadaran atas gimana tuh caranya tembus ke sana, atau apa sih yang harus kubuat dari karya yang sebelumnya, terus aku mau bikin apa lagi, lalu panorama industrinya seperti apa kan sekarang perubahannya sebenarnya teman-teman di sini udah bisa memasuki industri layar lebar. Maksudnya ngomongin pasar gitu, nggak cuman Jakarta aja, tapi syuting juga di sini, SDM-nya juga udah di sini. Kemudian yang menjadi top kru ya, orang yang punya keputusan kreatif juga di sini gitu. Jadi sutradara yang merintis, para kreator yang merintis sejak tahun 2000-an awal itu udah levelnya udah nasional dan internasional kayak gitu. Bahkan kemarin bisa dibilang Jogja merayakan di 2000 berapa sih? 18 Mas ya? Tahu bener ya? 2018 itu ya Yogyakarta itu merayakan banyak sinias-sinias Jogja yang ngunduh katakanlah gitu ya. Iya. Dilirik sama nasional, bahkan jadi juara di kancah nasional. Bahkan ada yang masuk internasional itu banyak banget gitu kan ya. Itu dari Jogja akhirnya Mas ya kan kayak. Jadi misalnya Jogja jadi salah satu pabriknya sineas, menurutmu gimana? Boleh dikatakan iya. Artinya sineas yang dia punya perspektif kebudayaan ya, kecenderungannya lebih ke sana gitu. Oh ya, dan saya lupa ya nyebut satu hal gitu. Apa Mas?
Jadi sebenarnya perkembangannya itu nggak cuman hadir dari pelaku, pasti ada stakeholder yang lain yang itu sifatnya dia masuk. Sebelumnya tidak hadir, kemudian hadir, itu namanya Pemda, pemerintah daerah. Oh ya, oke. Nah dengan dana keistimewaannya. Ya. Nah itu lebih ke dinas kebudayaan provinsi sih. Nah itu sangat memberikan perubahan. Boleh dikatakan mereka jadi game changer-nya lah. Jadi ada perubahan pola gitu. Setelah Pemda itu mau mendengar kami itu mau berkembang ke arah mana gitu. Nah, jadi sekarang tuh sinergi antara pelaku film, perfilman dengan Pemda DIY itu bisa dikatakan mulainya tahun 2015. Jadi Sampai sekarang pertengahan dekade kedua. Oh. Jadi gitu. Oke. Lalu kalau bisa dibilang kemarin tuh di 2015 itu juga apa nggak sih kalau nggak salah 2016 ya. Ada satu film yang punya latar belakang film nasional yang bikin orang Jakarta gitu. Punya latar belakang banyak di Jogjanya kayak bisa dibilang kayak AADC gitu kan ya. Iya. Itu ternyata juga punya dampak industri yang besar buat Yogyakarta. Ya. Tanpa ada campur tangan Pemda tadi itu ya. Tapi ini ternyata memberikan efek. Nah, menurut Mas, apakah terus ada peluang-peluang berikutnya bahwa media film itu akan juga punya pengaruh di bidang industri, terutama industri pariwisata ya. Waktu itu jadi banyak sekali tempat di Jogja yang terekspos dan didatangi banyak orang, bahkan ada trip-trip ADC katakanlah trip waktu itu gitu ya kan ya. Dan akhirnya meremen ke beberapa waktu yang cukup panjang, nggak cuma pada saat booming film itu gitu. Ya sebenarnya fenomena Ada Apa Dengan Cinta 2 itu nggak bisa sih kalau kemudian Pemda tidak ada peran di situ. Karena yang paling dasar kan untuk Miles Production itu, Miles Film, syuting di sini kan sebelumnya harus melalui izin. Kalau Pemdanya nggak membolehkan kan nggak mungkin tahu syuting di sini gitu. Maksudnya jadi, nah sebenarnya ini langsung saya bisa masuk sebenarnya ke apa yang saya kerjakan di Jogja Film Commission. Sebenarnya salah satu pekerjaannya adalah itu membuat sebuah sistem perizinan yang ya formatnya adalah satu pintu gitu. Jadi udah sistem perizinannya ditata, artinya menawarkan kemudahan, kepastian, kemudian keamanan gitu supaya apa gitu. Nggak cuman hanya pelaku perfilman yang ada di sini, tapi juga pelaku perfilman yang ada di luar itu tertarik, seneng kalau syuting di Jogja gitu. Berarti bisa dibilang kayak semacam sistem kurasinya itu dipegang sama Jogja Film Commission gitu? Bukan sih, kalau mau syuting ya syuting aja, yang jelas strategic sistemnya gitu. Strategic sistemnya itu lebih ke kamu ya syuting aja, intinya membuat kondisi di mana orang itu kalau syuting lebih baik di Jogja karena nyaman gitu. Gitu ya. Mau apapun ceritanya gitu. Maksudnya kalau memang bisa di syuting di Jogja, kenapa enggak gitu. Nah, itu sebenarnya nanti rentetannya ya SDM kemudian yang udah semakin dipersiapkan kemudian bisa terserap jadi pekerja perfilmannya gitu. Karena di Jogja juga banyak kayak gitu ya, sistemnya untuk perfilman ada. Ya, kemudian lokasinya ketika filmnya boom kayak gitu, lokasi kan juga ikut terhighlight. Implikasinya atau dampaknya kemudian kan lingkungan sekitar juga. Itu termasuk Jogja Film Commission termasuk untuk mempersiapkan mereka tempat-tempat lokasi untuk apa namanya bisa dikunjungi, bisa dijadikan lokasi film, sekaligus dampak ke belakangnya juga dipersiapkan oleh Jogja Film Commission juga. Iya. Jadi pengondisiannya nggak cuma sama pemerintah, tapi juga pelakunya, lalu juga ini pemangku kepentingan yang ada di bawah di akar rumput. Jadi warga gitu ya. Kerjaanku yang mengondisikan misalnya kelurahan gitu. Karang tarunanya dikumpulin, kemudian Pokdarwisnya dikumpulin, kemudian dijelasin logikanya. Film itu nggak cuman dia datang syuting, kemudian filmnya jadi, selanjutnya nggak ada efek gitu. Tapi ada efek lebih lanjutnya ya kayak Ada Apa Dengan Cinta itu. Kayak gitu. Jadi itulah Mas yang tadi kenapa saya kok ini medium yang ampuh gitu. Oke, film ternyata punya efek sebesar itu ya.
terutama untuk perputaran industri katakanlah misalnya kita soroti dari sisi itu ya. Nggak cuman kebudayaan, ekonomi tapi juga pariwisata sih. Istilahnya kayak duwe daya ungkit gitu. Ngutek wis tek liyane meremen gak. Tak ngono. Bakul bakpia, rental mobil. Iya, betul. Betul. Apa meneh? Perhotelan gitu. Penginapan Kan ya. gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya syuting yang gede gitu, yang dia kemudian krunya sekitar 100 kayak gitu. Ya pasti kan ini mau diinepin di mana gitu misalnya. Bahkan berbicara itu tentang angkasa pura bahkan sampai kena efeknya juga kan akhirnya kayak gitu ya. Jadi Kan efeknya semuanya kayak ya. gitu. Wah, luar biasa ya. Itu ranah kerjaannya dari Jogja Film Commission kayak gitu Mas. Iya sampai ke sana. Sampai ke sananya. Habis rapat saya sih Iya, saya sudah datang ke sini. Kita barapat oh ya. Biasanya nggak kayak gini loh kalau ruwet itu loh. Kayaknya gitu tadi ngumpul kayak kanca-kancane. Ini masalah tahun ini piye? Kok tak ngerosek ning kancaku. Oke, lah kalau ngomongin tadi itu ada satu lagi yang namanya Klub DIY Menonton. Itu Mas Solo juga yang mendirikan ya? Ya kalau KDM ya itu kan lebih ke privat ya. Saya sama teman-teman saya ya, teman-teman yang saya anggap dekat gitu. Tapi kan kalau Jogja Film Commission ini kan lembaga publik Mas. Jadi itu di bawahnya Dinas Kebudayaan DIY gitu. Oke. Cuman mereka secara resmi ya, secara administratif menyebutnya Tim Pengembangan Perfilman DIY. Tapi misalnya diperkenalkan ke publik itu kan jadi bingung karena yang lebih populer sebenarnya untuk pekerjaan job desk seperti itu yang lebih dikenal itu adalah pekerjaan film commission atau komisi film gitu. Makanya namanya nih Jogja. Ya, makanya ke publiknya Jogja Film Commission. Ben gaul. Penora lebih gampang menerimanya ya, gitu. Penora Mindo gawe ini jelas gini lah. Tim pengembangan perfilman ki apa kan itu biar Apa terracet. No, istilahnya. Yang di wilayah lain gitu, Australia gitu kan nggak relate nanti sama itu gitu. Oh iya benar ya. Kan udah ada di Australia atau di mana di Paris kayak gitu kan ada. Mencari kesamaan yang lebih mirip tapi tetap Indonesia gitu ya. Strategi komunikasi Mas. Dulu situ anak komunikasi. Iya. Betul. Siap. Ngombe kok ya banget. Siap Mas. Memudahkan pekerjaanmu. Menarik ya obrolan nih Mas ternyata sampai situ. Berikutnya kembali ke yang sebelumnya persis ini kita tentang ngomongin klub DIY Menonton. Sing situ juga bikin. Di luar sisi ngomongin Jogja Film Commission ya. Klub DIY Menonton ini sudah berapa tahun Mas? Ini dari 2016, ini berarti 6 tahun. Tahun ke-6 berarti 2022. Tahun ke-6? Iya, udah 6 tahun. Itu juga ngapain Mas kegiatannya Mas? Nah, kalau itu sebenarnya lebih simpel sih. Itu fokus on-nya film exhibition. Jadi eksibisi film, pemutaran film, penayangan film lah gitu. Ya intinya nek bayangi aku nyebut brand nggak apa-apa ini sini. Nggak boleh ya? Bioskop jaringan Mas. Oh iya. Gini ono kalimat yang lebih menarik. Bioskop jaringan ya. Oh bioskop jaringan. Bioskop jaringan ya. Tahu kan yang kursinya 100 lebih itu. Di Jogja ada 3. Gitu kan ya. Spesifik. Nggak perlu disebut. Nggak usah. Nggak apa-apa. Wis menunjuk situ. Nah itu kan itu sebenarnya kan mereka itu kan ini ya bisa dikatakan sebenarnya ranahnya bidangnya mereka itu kan film exhibition atau eksibisi film. Pemutaran gitu ya. Iya, pemutaran lah. Jadi mereka itu punya layar, punya sistem sistem pemutaran kayak gitu, punya gedung dan ya tentunya punya kalau bisnis plan udah pasti ya gitu. Ya, betul. Ya pada dasarnya perannya mereka di perfilman adalah mempertemukan film dengan penontonnya. Jadi kayak gitu. Terus ngapain ada klub DIY Menonton dong? Kan beda Mas, Jogja kudu beda. Iya, jidan kita mbak beda gitu. Iya, Bang. Beda. Gimana beda nih, Mas? KDM itu bergeraknya di mini bioskop. Oke. Dimana sebenarnya film-film di Jogja yang saya anggap keren-keren itu, yang gelenak-gelenik itu ya. Sing mbah liyane paham ora, ya. Yang gelenak-gelenik itu kan tidak secara maksimal tertampung oleh etalase yang disediakan oleh bioskop jaringan. Ya. Nah, tapi saya melihat bahwa sebenarnya aku tuh tahu kok sebenarnya bagaimana menyediakan layar yang terbaik untuk segmen penonton yang terbaik gitu. Nah, itulah KDM gitu. Jadi mesti film gelenak-gelenik diputer ning
kayak di bioskop jaringan, Iya. mesti nggak akan signifikan penontonnya. Betul. Dan Tapi itu kalau kejadian benar. iya, tapi kalau ditempatkan di KDM itu signifikan. Karena kalian akan menempatkan film itu di Mm-mm. dipertemukan sama Penontonnya yang tepat. Ya, saya tahu. Lokasinya pun juga yang tepat. Ya, Gitu ya. Jadi lebih ke sana. Ya, apa ya? Yang bioskop jaringan gede itu bisa disebut arus utama. Nah, ini arus alternatifnya lah. Gitu. Siapa ini penontonnya KDM siapa Mas? Kalau boleh diceritain Mas. Segmented itu ya enggak sih. Kalau secara usia ya 18-24 itu mayoritas ya. 18-24 kalau ngomongin kalau usia ya berarti kalau ngomongin Yogyakarta itu banyak ke mahasiswa dong. Iya, mahasiswa. Dari yang mahasiswa baru sama mahasiswa yang hampir ke DO itu, Pak. Kamu nggak tahu yang barusan tadi lebih dari 24 loh. Oh iya. Iya. Oh iya. 10 Nah kan tahun. makanya itu kan targeting yang pertama. Oh iya, oke. Tapi kan ada yang 25 sampai 34, Mas. Itu juga ada masuk di Udah masuk. targetnya tapi, KDM Iya, juga? tapi dia kan target kedua Di untuk layar penonton kedua. itu. Gitu. Ya itu yang masuk yang lebih dari 24 itu yang banyak itu. Kalau ngomongin 18-24 yang tadi akhirnya ke mahasiswa itu berarti kan kalau di Jogja sangat majemuk ya. Maksud majemuk ini kalau cowok sama cewek gender tetap dua ya. Tapi kalau ngomongin asal latar belakang kampusnya itu kan itu sangat berbeda. Punya range yang cukup luas Jogja karena Jogja banyak kampus dan itu kok ora sih Mas bahwa aku iki jenenge wong-wongnya sangat-sangat beragam. Iya. Lah kuwi njuk pilih mengerucutkan untuk cocok ini di film ini diputar oleh ini dan di sini gitu gimana? Ya sebenarnya tiap di perkembangannya kalau KDM ya sejak 2016 itu kan mempelajari, artinya mempelajari itu mengenal siapa penontonnya gitu. Jadi ada riset Mas di situ. Sekolah loh Mas aku. Ada riset. Ya. Ada riset. Ya kudu kenal lah siapa penontonnya gitu lah. Ya aku observe, tanya juga kan bagi kuesioner gitu kan. Nah kesimpulan kenapa aku bisa jawab mantep 18-24 itu target pertama. 25 sampai 34 itu layer yang kedua. Jadi secara prosentase seperti itu. Nah, sebenarnya jadi ini kalau ngomongin besarannya ya sebenarnya itu gede gitu. Sebenarnya gede gitu. Cuman yang kemudian berhasil terlibat dengan program-program pemutaran yang tak bikin itu mungkin baru berapa persennya. Tapi itu dari tahun selalu bertumbuh sih gitu. Ya yang jelas udah pasti itu yang pertama relate dengan acara yang pemutaran film alternatif di bioskop yang alternatif kayak gitu ya teman-teman yang di kampus kayak gitu misalnya MMTC itu ya berarti ya anak MMTC yang dia punya ketertarikan untuk bergabung di komunitas film yang ada di dalam kampusnya misalnya forum film MMTC kayak gitu. Di ISI juga sama ada yang namanya Kami Sinema itu kan kalau sekolahnya kan bikin, tapi Kami Sinema itu apresiasi. Jadi komunitasnya malah justru tidak komunitas bikin film lagi, tapi apresiasi film. Karena yang bikin kan udah dipelajarin di kampusnya gitu. Jadi yang relate pertama adalah kantong-kantong itu dulu. Yang gue lebih luasnya ya biasanya teman-teman komunikasi atau teman-teman dari isi ya nggak cuma dari media rekam aja, bisa jadi dari seni pertunjukan, dari foto, dari media rekam. Lintas disiplin tapi masih ada relasinya dengan yang ada di dalam film itu ya? Iya, kayak gitu caranya. Tapi yang nonton cuman mahasiswa Jogja tuh apa bahkan sampai KDM ini sampai jangkauannya sampai mana sih gitu? Ada kalau dari luar ya misalnya Klaten, Solo, Semarang, Salatiga gitu. Kadang aku juga kaget kok mereka datang gitu loh. Maksudnya ada yang datang. Jadi sebenarnya kan mereka di kotanya udah bikin komunitas serupa. Cuman kemudian ini kok bisa jalan ya sebulan sekali, terus kemudian 2 minggu sekali, seminggu sekali sampai setiap hari gitu. Ini kayak gimana tuh polanya? Jadi mereka datang sekalian belajar biasanya. Jadi juga kalau yang punya film kayak gitu ya mereka nemenin sih. Jadi dibela-belain dari Semarang ke Jogja untuk nemenin filmnya, kemudian kelar pemutaran mereka ngisi diskusi.
Oh berarti filmnya yang diputar nggak cuma film-film orang Jogja? Enggak. Apalagi sekarang bisa ini ya, bisa virtual ya, bisa online ya. Iya, kirim Jadi file. itu jadi memunculkan kebiasaan baru gitu. Jadi orang udah mulai terbiasa eh, pembuat film yang hadir itu nggak cuman yang satu kota, tapi yang di luar kota itu bisa diakomodasi dengan Google Meet atau Zoom meeting gitu. Dan itu tidak mengurangi Bisa melu diskusi di situ ya? tidak mengurangi nilai acara gitu. Oh, Tidak mengurangi value. oke. Oke. Tapi kalau tadi ngomong penonton ada 15 sampai 24 ya? 18, 15. 12 sampai Heeh. 28. 18 sampai 18 sampai 24. nah ya, sampai 24. Terus 25 sampai 34 tadi itu. Tapi kalau ngomongin filmnya, Mm-mm. Filmnya kenapa? nggak apa-apa. Filmnya itu apakah dititeni sama teman-teman KDM untuk pemilihan film yang akan diputar, entah itu dari range usia atau berbicara tentang pembuat filmnya, apakah ada pesanan yang harus ditayangkan dan sebagainya gitu, ada nggak sih Mas? Kalau itu sekarang sih Mas, karena KDM itu ada di Sleman Creative Space, ada di Balakosa Cafe, kemudian ada di Bioskop Sono Budoyo. Museum? Iya, bioskop museum itu Sono Budoyo. Itu buat pemutarannya juga? Iya, terus ruang audiovisual Dinas Kebudayaan Provinsi. Ya. Jadi ada 4 layar yang indoor, terus 1 layar lagi namanya Sinema Keliling. Itu apa Mas? Sinema Keliling itu ya layar tancap sebenarnya, tapi itu di kelurahan-kelurahan Mas. Jadi bukan penontonnya yang datang, tapi pemutarnya yang mendekat. Ya gitulah, sebenarnya layar logikanya logika layar tancap lah, sama kayak dulu. Masih tetap ada diskusi juga kalau yang layar tancap? Masih ada itu, kecuali Bioskop Sono Budoyo, yang 4 yang tak sebut tadi ada diskusinya. Semua. Karena kenapa kok Bioskop Sono Budoyo nggak ada? Karena itu memang pure untuk wisatawan. Jadi ya kita sadar bahwa mereka itu kan berkunjung ke Jogja mau belanja di Malioboro kayak gitu. Tapi kemudian untuk Bioskop Sono Budoyo ya kadang banyak orang penasaran, ini bioskop apa sih, film yang diputar apa sih, film lokal Jogja gitu. Tapi kan itu juga film-filmnya bukan yang sepele gitu. Itu memang dipasang, diplot di situ memang diprediksi akan memberikan impresi gitu, sehingga mereka besok datang lagi gitu. Jadi Bioskop Sono Budoyo jadi salah satu alternatif pariwisata juga di 0 km ke arah barat sedikit gitu. Oke. Pemilihan filmnya juga berarti disesuaikan dengan tempat pemutarannya juga ya? Beda-beda Mas. Di tadi Sono Budoyo nanti film-filmnya? Itu film-film dana keistimewaan. Oke. Film yang disupport oleh dana keistimewaan. Sudah dikurasi sejak awal ya? Dikurasi sejak awal, tapi begitu jadi dikurasi lagi Mas. Gitu? Iya, kan ya nggak semuanya itu cocok untuk wisatawan toh. Oh ya. Gitu. Okay. Nah, nek sing ekstrim ya kan sok eksperimental kan. Sok eksperimental kan Cah Jogja iki. Malah mumet ya? Kameranya ngubah-ubah ini malah tidak menghibur wisatawan, malah mumet. Malah nggak jadi belanja toh. Iya. Sono Budoyonya nggak ke Malioboro tapi PKU. Repot malah. Kayak gitulah. Mumet, maraknya darah rendah. Itu ada ilmunya ya Mas. Nek dijelaske ning kene dadak buka PowerPoint piye. Ngono kae. Iso ra sih tapi. Dibuka. Kayak malah mumet sing mburi. Apa? Malah kayak seminar. Iya. Oke. Terus pernah juga menemukan Mas persentase wisatawan sing tiba-tiba menggok ke mana Museum Sono Budoyo untuk nonton sinemanya gitu? Ada. Jadi kan sebenarnya kalau di Bioskop Sono Budoyo kan udah jelas ya, itu tempatnya kan strategis ya. Di 0 km Jalan Panurakan apa ya sekarang namanya. Dulu namanya Trikora. Ya. Itu kan ada apa? Aser sih sebenarnya. Nah, sebutannya aser. Aser itu adalah? Itu orang yang sebenarnya mengantarkan penonton dari luar sampai ke dalam. Jadi aser itu towo. Jadi menawarkan itu. Menawarkan itu. Jadi di luar berarti ada di luar. Iya. Jadi ya menyapa penonton, menyapa penonton yang wisatawan yang ada di jalan itu, yang jalan di depan, kemudian diperkenalkan. Nonton Mas, nonton. Gitu. Jadi gitu, ini filmnya apa? Kemudian dia juga udah dikasih SOP untuk bisa jelasin filmnya seperti apa gitu. Oh iya menarik ya, kemudian dia masuk itu.
Jadi itu beneran yang orang yang nggak niat dari rumah jujukannya langsung ke bioskop Sono Budoyo itu lebih kecil persentasenya. Lebih banyak wisatawan yang memang ingin berwisata kemudian disapa lalu belok. Ini nonton filmnya orang Jogja, Heeh. filmnya film pendek, Mm-mm. menarik, Mm-mm. gratis. Ya. Ya gitu kan ya, Nah. gitu ya. Langsung Ya. pada nonton Nah, gitu terus ya. Apa? Lanang kok ini malah. Lanang ya? ya lanang wedok. Tapi ayu apa ganteng ki relatif. Sing penting iso nyambut gawe. Yang penting iso ngenahke filmnya akan seperti apa, karena kayak membuat Nah, si menariknya. Nah, ya. kemudian kan mereka udah kelar nonton, impress kan, terkesan gitu. Dapat Dan- juga survei tentang terkesanan dari Enggak. film Udah langsung bisa dibuktikan dengan cara mereka itu Milih tombol, men-story ya. Men-story atau mempotret, mengetak di tagging Sono Budoyo sama Klub DIY menonton, ya udah kami repost. Jadi mereka kemudian kan udah langsung sangat cepat untuk menjadi promotor kan gitu. Ya. Gara-gara kemajuan teknologi itu. Betul, Gitu. betul. Itu jadi salah satu tolak ukurnya bahwa itu membuat impresi ke Ya, wisatawan yang datang gitu. iya. Gitu. Nice, menarik. Pariwisata juga tuh? Pariwisata? Iya, memang Ini. memang bagiannya di situ. Tanyain itu. Tanyain yang di tempat lain. Iya. Tapi kalau ngomongin kualitas film Jogja, Mas, Heeh. kan mesti mengamati ya dari yang tadi itu film-film dari Dana Keistimewaan ataupun film teman-teman yang Mm. dibikin secara independen Mm. atau bahkan yang dipersiapkan buat ke festival. Mm. Kalau bioskop mungkin udah beda ranahnya lagi ya. Mm. Kita. Mm. Ngomongin kualitas dan kuantitas kayak gimana sih, Mas? Mm. Dari tahun ke tahun sampai ke depannya itu kamu punya prospek kayak gimana tentang Iya. film Yogyakarta? Kalau kita ngomongin pandemi kemarin kan sebenarnya agak susah menghitung ya, karena banyak yang ketahan. Betul. Jadi prosesnya sudah dilalui sebelum pandemi, filmnya sudah jadi, tapi kemudian tertahan gitu. Nah, sebenarnya film jadi tahun 2019, tapi kemudian rilisnya bisa 2021, bisa 2022 kayak gitu. Ya. Jadi pas di situ agak ada blind spotnya lah untuk menghitung itu. Tapi begitu kondisi seperti ini ya semoga seperti ini terus. Atau malah lebih maju lagi? Ya, lebih maju lagi. Amin. Ya, aku melihat sebenarnya nggak cuman orangnya ya imunitasnya makin kuat, tapi perfilman itu juga rasanya jadi luwih kuat. Indikatornya apa? Heeh. Jadi yang paling populer nih, yang paling ngehip nih KKN di Desa Penari. Ya. Itu satu bisa dilihat bahwa dia telah memecahkan rekor penonton terbanyak untuk film yang sebelumnya. Dari 6,8 sekarang udah sampai 9 juta bahkan sudah 10 juta untuk sekarang. Oh ya? Ya kan Berarti masih bertahan ya? ya berarti raihan penonton terbanyak film Indonesia itu justru terjadi ketika pandemi belum reda. Tapi kondisinya udah lebih kondusif lah di tahun 2022 ini. Oke. Itu satu. Terus kemudian muncul demand atau permintaan baru itu untuk series. Untuk Oh iya? series. Series berarti series di platform YouTube katakanlah gitu ya? Nggak cuma YouTube mas. Terus? Maksudnya ya kayak Netflix, video, Disney Hotstar, Oh. ya yang lain itu sebenarnya Permintaan series? iya itu ada permintaan series dan itu nggak cuman yang kecipratan teman-teman yang pergi di Jakarta, Oh. tapi juga teman-teman Jogja juga terlibat. Kalau yang terbaru tuh nonton pertaruhan di ya? video Hmm. itu kan yang ngerjain Siddhartha gitu. Siddhartha kan netesnya di sini gitu, tapi dia juga masih di sini gitu. Iya betul. Nah itu disambut bagus gitu. Udah berapa ya episode pertama itu ditonton 1 juta penonton lah gitu di platform itu gitu. Ya. Netflix itu ya? Nah itu film yang menghibur mas. Film bat-bet. Bukan yang model kena ini beda. Ya yang gelenak-geleni ada Jogja, cuman yang action itu juga ada orang yang bisa gitu. Jadi kabeh jadi bisa. Oh, oke. Gitu. Itu indikator kedua tadi Mas ya. Ada lagi. Apalagi ya? Ngomongin jadi lu HP akan dan semakin menarik lagi itu apa gitu. Ternyata juga pandemi itu aku pikir karena sektor film kan cukup keras ya kena hantamannya. Aku pikir setelah mereda
teman-teman yang tadinya menjadi pekerja itu nggak balik lagi di industri ini gitu, di bidang perfilman gitu. Tapi ternyata banyak juga yang bertahan gitu. Ditambah lagi teman-teman muda yang mulai masuk untuk mengisi sebagai manpower-nya gitu. Oh, pesertanya, peminatnya tambah banyak ya untuk produksian. Iya. Jadi kemarin ya kayaknya terpaksa harus ganti pekerjaan, tapi ternyata itu hanya sementara. Ya mereka ketika udah kondusif lagi, udah ada shootingan lagi, ya mereka kembali ke apa yang mereka biasa lakukan selama bertahun-tahun gitu. Karena ternyata ini masih menjanjikan, masih hidup gitu. Itu Susah dimatikan, Mas. Waduh, Wes. celupnya banyu mas. Nah, elektronik mati dulu mas. Tapi kalau ngomongin tentang ketersediaan lokasi misalnya, Yogyakarta punya aset banyak ya. Ngomongin Yogyakarta, setengah jam atau 1 jam perjalanan dari pusat kota udah dapat pantai, udah dapat gunung, udah dapat lembah, bagi UGM maksudnya mas. Terus dapat apa namanya bukit, sawah jembar, kota pun juga bisa, kampung bisa, rural, urban semuanya dapat. Kalau menurutmu itu juga pengaruh nggak sih mas? Pengaruh, bahkan sebenarnya untuk pariwisata nggak cuma itu aja yang bisa ditawarkan sebagai kekuatan ya. Ada kegiatan seni dan budaya. Terus ada misalnya ya misalnya yang tradisional tuh jadilan lah, terus apa. Sebenarnya itu kan bisa kalau memang dibutuhkan untuk sebuah scene film gitu. Kelompok jadilan ya dihitung aja masih banyak banget kan. Betul. Terus apalagi tuh apa jenenge? Di mana di Gunung Kidul tuh ada gambang apa yang pakai ini loh, ditarik pakai apa? Bambu yang ditarik. Oh iya. Nah, itulah gambang kromong apa jenenge? Nah, gambang kromong Jakarta mas. Oh iya, gambang apa punya gambang lah. Gambang. Itu. Terus terus ada juga upacara adat tuh. Oh. Kayak gitu. Momen-momen seperti itu. Momen-momen seperti itu jadi menarik sebenarnya kalau dan itu bisa dibutuhkan dalam sebuah adegan film gitu. Betul ada beberapa film-film kalau ngomong misalnya luar ya ada beberapa pawai karnaval entah itu misal Halloween dan sebagainya itu kan dipakai buat setting film ya. Iya. Di Jogja pun juga punya banyak karnaval festival seperti itu momen-momen sing apik ya. Iya betul. Ya misalnya event-event FKY kayak gitu kalau memang bisa dirembuki dipertemukan misalnya ya bisa pengurus FKY mungkin pas ada gagasan film apa gitu maksudnya dikelopin kan bisa diatur tuh kalau memang butuh scene FKY gitu sehingga yang ngono ya maksudnya intinya ada keuntungan juga untuk Pemda artinya mempromosikan juga kan festival yang udah 20 tahunan lebih misalnya kayak gitu. Oke, nah benar mas. Jadi potensi-potensi kayak gitu, sajane bisa dibilang Jogja lengkap ya. Lengkap. Sing kurang apa mas? Pelabuhan. Wah. Ngomong ke Semarang. Pelabuhan ki semuanya bersandar di Yogyakarta. Banyak orang hatinya itu bersandar di Yogyakarta. Enggak perlu ada pelabuhan wis berlabuh. Iya. Tambah ramai. Apa? Iya, orang ini beda nih, berlabuhnya beda. Istri ini orang sini. Tapi mas, ana sing kurang menurut mas? Yang perlu kita perbaiki bersama. Ini sih, sebenarnya kalau aku melihat kalau di Batam, karena dekat dengan Singapura ya, di Batam itu ada studio indoor itu loh, buat syuting gitu, ya buat syuting. Nah itu memang standar studio buat syuting gitu. Sebagaimana yang ada di Hollywood gitu. Nah sebenarnya Jogja mungkin yang kurang itu studio film kan alam ya itu ya. Studio alam. Sorry. Yang ya memang dia studio yang memang buat syuting film gitu. Yang indoornya aku kira itu kalau misalnya ada itu akan lebih signifikan. Enggak butuh Jogja ngomongin tadi tuh ngomongin paparan alamnya, sosiokulturalnya apik banget tuh ngapain ada perlu indoor mas? Ya kan gini logikanya mas Budi ya. Gini misalnya syuting tuh hutannya udah dapet di misalnya hutan Wanagama gitu. Hutannya Wanagama, pantainya Pantai Gunung Kidul gitu kan, Jogja gitu kan. Terus kemudian misalnya kita butuh adegan apa misalnya gedung bertingkat, gedung pencakar langit gitu. Oh iya.
kan nggak ada sini gitu. Nah caranya gimana? Ya udah masukin studio, kemudian di situ di green screen CGI-nya main gitu. Artinya kan orang nggak perlu keluar dari Jogja untuk mendapatkan apa yang dia pingin gitu. Nah maksudnya studio indoor tuh untuk ngakalin hal kayak gitu. Jadi full kamu kalau bisa syuting di Jogja, semua uangmu buanglah di sini gitu. Ngono loh Mas. Industri berjalan. Industri berjalan. Kan itu kan bisa kesalur ke, ya artinya spending untuk orangnya kan makin Banyak dan makin banyak, panjang. makin Betul. panjang. Betul, memperlama tingkat hunian wisatawan atau industri tadi. Iya. Lengkap Length of stay ya, stay, gitu ya. Length of gitu. stay-nya jadi lebih panjang ya. Ya. Karena Seperti itu. ono kabeh. Heeh. Nek kene njaluk apa wae kabeh. So Mas aku ngerti tuh. Mas guruku orang Perancis ya. aku di Jogja Film Commission, mentorku itu orang dari Ile-de-France Film Commission jadi. Prancis itu. Iya Perancis. Dia udah Ada pelabuhan ya? ada pelabuhan orang nek. Ya, aku mentorku orang Ile-de-France Film Commission dan dia udah di Film Commission itu udah 32 tahun. Waduh. Jadi sama kayak presiden kita yang terdahulu. Nah, sudah. Kita bahas yang lainnya. Oh, yes. Oke, kalau kaitannya tentang promosi pariwisata, Mas perlu nggak sih di Jakarta bikin satu film yang punya tema tentang pariwisata itu sendiri? Nah, menurut Mas Sulu, kan mesti mengamati banyak sekali jenis film, karakter film, tema dan sebagainya. Menurutmu gimana? Biasanya sih kalau kreativitas gitu, yang ngedrive pertama itu adalah kepentingan praktis, sok-sok malah nggak bunyi gitu loh. Apa gue maksudnya? Nggak bunyinya itu karena bikinin film pariwisata tentang Prambanan kayak gitu. Kan orang jadi kekunci Prambanannya, terus membikin cerita yang kemudian kepentingannya itu ke sana gitu. Tapi kan beda kayak Ada Apa Dengan Cinta. Ya pertama adalah pengen bikin film romance antara Rangga dan Cinta, yang kemudian ceritanya itu lokasinya oke di Sally Coffee, kemudian di Sate Keladak Pak Bari kayak gitu. Artinya yang ngedrive itu ya memang story, kebutuhan cerita, value ceritanya. Urusan lokasi sebenarnya ya lebih baik menyesuaikan cerita. Kalau itu sebagai film lebih banyak berhasilnya daripada drive-nya langsung ke satu destinasi gitu. Malah agak susah sih menurutku. Jadi mending yuk bikin romance gitu aja. Bikinlah film romance gitu, cuman lokasinya di Jogja semua gitu. Gitu. Nah, itu akan lebih bunyi karena kan ya namanya seniman kan butuh dikasih sedikit kelonggaran daripada batasan tuh Mas. Nanti so malah lebih gladrah, lebih eksplorasi gladrah. lebih oke. Lebih gelenak-gelenik tadi. Gelenak-gelenik lah malah. Gelenak-gelenik filmnya. Tapi diperlukan Mas, masih diperlukan buat Jakarta buat gitu. Masih, sangat masih gitu. Masih ya. Oh. Tapi mungkin dengan treatment yang berbeda. Dengan treatment yang berbeda. Tidak spesifik ke satu tempat, banyak tempat di explore gitu ya. Iya, kalau memang urusannya memang hard selling, hard promotion ya mending bikin iklan aja. Iya toh? Iya. Lebih to the point pesannya gitu. Iya. Des gitu. Tapi kan nggak jadi film, nggak ada jadi series, atau rasa jadi itunya juga ya. Kayak gitu. Oke, kalau ngomongin tadi itu ada beberapa yang dibutuhkan sama orang-orang di request bahkan. Efektif mana Mas kalau bikin kayak gitu? Antara film, series, atau TVC? Beda-beda sih Mas ya kekuatannya ya. Series itu kan kekuatannya selalu di akhir episode itu kan dipastikan akan memberikan candu pada penontonnya kan. Jadi kamu kayak dikancing gitu untuk lanjut ke episode selanjutnya. Betul. Kan kekuatannya series, dia punya formula yang konvensionalnya seperti itulah. Rampung gue tertarik kecantol episode loro kecantol episode telu gitu. Nah, ternyata kamu sebulan gitu-gitu aja nonton series gitu. Nggak ngapa-ngapain. Kan kayak gitu kan. Ya kan gitu. Maksudnya kan kalau misalnya series yang pertama ngomongin tentang itu sate kelatak dan kuliner Jogja, terus ke series berikutnya geser ke pantai-pantai Jogja, misalnya keempat ketiga museum-museum, keempat dengan treatment yang sama tapi menyantolkan gitu bisa aja nih Mas. Bisa.
Heeh, tapi Iya. ya jangan sebulan toh. Sebulan malah sate kalatake ora ketuku, bakpiane ora ketuku. Wis lali sing kelingan kari dhewe iki ya. Jadi kekuatannya beda-beda sih Mas kan. Kalau film, Kalau film itu mungkin ini ya. Kalau memang dia dibikin dengan baik, biasanya dia timeless gitu. Timeless ki kamu bisa nonton sekali, suka, kemudian besok nonton lagi, atau kemudian 10 tahun kemudian kamu tonton tuh masih kamu dapat sesuatu yang baru, yang konteksnya beda dengan kamu nonton 10 tahun sebelumnya gitu. Oh, ada apa dengan Cinta 2 itu ternyata gini toh gitu. Kamu tonton misalnya 5 tahun ke depan kayak gitu. itu film tentang tempat wisata yang paling timeless menurutku tuh ada satu Mas. Apa? Jurassic Park. Oh iya. Itu ternyata sing pertama gitu ditonton ya sing ngono tuh menarik loh. Ping saiki tempatnya fiksi ya. Iya, nggak bisa dikunjungi. Beda, dan dikunjungi malah. Kecuali ada yang iseng bikin tuh. Bikin. Kalau itu tadi berarti karakter film gitu ya. Film itu kekuatan untuk menjadi timeless 10 tahun, 20 tahun kemudian itu masih ada gitu. Diputar masih bisa. Bahkan kamu bisa melihat misalnya opera Jawanya Garin Nugroho tuh yang backgroundnya Prambanan gitu. Itu kan bisa dilihat bahwa Prambanan tahun itu pas di filmnya Garin tahun 2004 itu kan kayak gini tuh nganunya vibe-nya gitu. Beda dengan proses-proses pemugaran yang sekarang kayaknya sekarang masih berlangsung juga tuh gitu. Nah, film kekuatannya di situ. Lah kalau series kan udah disebut tadi tuh. Dia mengancing kan. Coba untuk mengancing nanti rampung malah sepanjang mungkin gitu. Mangkat. Nah, kalau TVC ya sebenarnya lebih ke hard promotion lebih efektif gitu. Hard promotion lebih efektif kecuali memang ada pendekatan-pendekatan iklan yang mungkin storytelling. Tapi kan itu sebenarnya hampir mirip film tapi kan tetap aplikasinya di iklan gitu. Jadi yo hard tapi lebih soft gitu lah. Piye piye. Ya story lebih bercerita lah gitu daripada langsung towon. Langsung menawarkan. Jadi beda-beda sih. Kalau mau hard promotion ya mending bikinnya TVC gitu. Profil destinasi wisata gitu. Itu juga terkait sama marketnya nggak sih Mas? Range usia atau tingkat ekonomi atau apa gitu ngefek nggak sih? Ya, ngefek. Dari film, series, pemilihan TVC itu? Iya, ngefek. Ngefek juga akhirnya? Ngefek sih. Ya termasuk channelnya juga mau dilempar kemana tuh etalasenya gitu. Kalau misalnya TVC ya mungkin promote YouTube, Instagram kayak gitu. Kan tempatnya lebih tepat tuh di situ gitu. TVC. Tapi iya kalau series kan misalnya ya tadi platform ya kayak gitu. Ya film kalau film sih yang sejauh ini paling kondusif ya bioskop itu gitu. 21 bioskop 21 website itu baca di sini malah. Jangan ya. Promosi baca. Iya. Oke, nah berarti kita bisa mendapatkan beberapa hal sebenarnya dari pariwisata kaitannya sama film juga, kaitannya sama industrinya, kaitannya sama proses produksinya yang tidak melulu industri juga ternyata bisa jadi sistem pembelajaran kayak permulaannya dari Mas Suluh bahwa itu berasal dari komunitas-komunitas yang berserak di Yogyakarta gitu. Kalau ngomongin tentang komunitas yang berserak sakjane dibandingkan tempat lain sama banyaknya nggak sih Mas? Ya banyak sini lah teman Mas. Banyak sini. Soalnya sini daripada kota lain gitu. Ya soalnya kan intinya kemudian tiap tahun tuh kita itu mendapat warga baru lah ya yang tinggal sementara ketika dia berkuliah kan. Itu ya sebenarnya mereka dari mana, dari Medan katakanlah ke sini ya nggak tahu lah di sini pasti bikin komunitas apa, nggak harus film juga kan. Jadi yang bikin banyak itu itunya sebenarnya. Jadi mereka bikin nggak semuanya komunitas film dibentuk oleh orang asli Jogja gitu, tapi pendatang juga banyak yang membentuk komunitas film di sini, juga akhirnya menetap di sini, berdinamika di sini gitu. Ya kalau ditanyakin ya yang komunitas film paling banyak ya tetap Jogja dari tahun 2000-an awal gitu sampai sekarang gitu. Tetap Jogja akhirnya. Tetap Jogja. Gitu ya. Bahkan ya udah nggak bisa lagi dikatakan sebagai komunitas yang udah berhasil menunjukkan kalau mereka sustain ya. Wis ono sing dadi yayasan, perkumpulan, CV, PT gitu. Jadi udah next level itu. Ada ya, ada sampai PT juga. Ya, ada ya? For Colors. Oh iya dulu itu juga iya ya. For Colors komunitas.
Baik. Apalagi banyak sih. Ya, ya. Selain Forkalos banyak juga. Oke, Mas, ini kita mungkin tadi juga udah ngomongin tentang klub DIY menonton dengan aktivitasnya yang tadi itu menyiarkan, menyetelkan film-film tadi itu juga. Kalau teman-teman mau cari infonya tentang KDM, pemutarannya atau di ini. Kalau KDM di @klub.diy menonton, kalau Jogja Film Commission @Jogja Film Commission. di Instagram semuanya ada di situ. Iya, ada di situ. Kegiatannya seperti apa, jadwal-jadwalnya juga ada di situ. Yap. Agendanya apa aja yang ditonton juga ada di Ya, situ ya. ada di Di 5 bioskop alternatif tadi ya. Iya. 5 jenis. Oke, Mas, terakhir Mas, minta tolong kasih pesan tentang perfilman, pariwisata, Yogyakarta gitu Mas. Ya, saya pikir kalau sebenarnya kalau teman-teman dari pelaku perfilman itu udah siap sih sejak lama. Cuman yang bikin agak susah kan sebenarnya inilah tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD itu. OPD itu apa toh singkatannya? Ya maksudnya antara Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Dinas Industri Perdagangan itu yang belum ketemu beneran sampai sekarang itu cara mensinkronkan gitu Mas. Karena kan nggak bisa tuh di Dinas Kebudayaan ya terbatas bahwa tugasnya itu ya film dibaca sebagai kebudayaan gitu. Tapi kemudian kalau kita mau main di industri kreatif atau pariwisata gitu, sebenarnya nggak bisa tuh menangani itu Dinas Kebudayaan. Makanya kemudian butuh Dinas Pariwisata gitu. Untuk yang misalnya sektor kalau kita mau berkembang lagi bagaimana investasi, bagaimana industrinya itu udah beda lagi gitu. Jadi kalau mau pesan sebenarnya ya ini sih enggak tahu siapa yang mulai, tapi kalau saya di Jogja Film Commission kan di bawahnya Dinas Kebudayaan gitu. Jadi nanti kedepannya sebenarnya harapannya itu makin sinergis gitu loh hubungan antar dinas gitu untuk film kayak gitu. Karena ya ternyata film itu mau masuk di mana-mana itu bisa. Dia disebut sebagai apa itu bisa gitu. Sebagai apa? Sebagai berikut. Sebagai penguatan karakter bangsa. Karakter bangsa bisa. Gitu. Terus sebagai ekspresi kesenian gitu. Kebanyakannya teman-teman ini kan. Ekspresi kesenian. Tadi itu yang langut ya, tadi itu ya. Yang langut-langut itu. Terus sebagai hiburan bisa, media edukasi bisa gitu. Jadi sebenarnya bisa semuanya gitu. Bahkan, nah ini masalahnya kemudian potensi-potensi itu tidak terbatas jika dipangku oleh satu OPD. Iya. Tadi ada sinergitas lintas sektor gitu Mas. Iya betul. Harapannya gitu. Ya itu lintas sektor Mas. Aku kan mau golek yang itu luar biasa. Pak Rosi. Gitu. Sinergitas lintas sektor ini yang diperlukan. Iya. Biar lebih lancar, lebih gampang. Tapi juga tetap terseleksi dengan baik. Iya. Gitu ya Mas. Terima kasih Mas Suluh sudah bergabung di sini. Boleh minta tepuk tangannya buat Mas Suluh. Makasih sudah berkenan datang di ruang bicara yang ketiga ini. Rubik ruang bicara yang ketiga. Semoga besok doakan aja Mas. Ada episode keempat. Ya kan series tuh Mas. Harus ngancing. Sing ngancing ki opo sih? Kata-kata lihat. Lah ya ning sing ngancing. Ngancing ki opo? Semoga kemauan kita bersama yang akan ngancing itu ya. Matur nuwun sekali Mas Suluh. Sekali lagi salaman, matur sembah nuwun. Kita ketemu lagi teman-teman semuanya. Selamat sekali lagi untuk menyaksikan rekaman bersama dengan Mas Suluh Rubik yang ketiga.